Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan soal USBN Matematika SD 2019 nomor 26 sampai nomor 30 bersama Kak Iswil dan bintang pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Soal nomor 26, nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 nilai siswa. Yang ditanyakan adalah rata-rata nilai matematika tersebut adalah, pertama-tama untuk mencari nilai rata-rata, kita jumlahkan dulu semua nilai siswa ini. Kita jumlahkan dan dapatkan hasilnya 936. Kemudian ini datanya ada 12. Nah, rata-rata itu adalah hasil penjumlahan. Ini 936 ini kita bagi dengan 12. Rata-rata hasil pembagian antara jumlah data dan banyaknya data. Sehingga rata-ratanya 936 dibagi 12 hasilnya 78. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 27. Berikut ini tabel hasil panen palawija Desa Makmur. Tanaman cabai hasil panennya 20 ton, kedelai 15 ton, kacang tanah 10 ton, jagung 25 ton, dan singkong 30 ton. Data hasil panen tersebut jika digambar dalam diagram lingkaran adalah, di sini diagramnya dalam bentuk persen ya. Pertama-tama kita jumlahkan dulu. Jumlah hasil panennya adalah 100 ton. Maka masing-masing kita ubah jumlah ton ini menjadi bentuk persen. Kita lihat cabai berapa persen. Cabai itu berarti 20 ton ini dibagi dengan totalnya dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 20%. Kemudian kedelai 15 ton dibagi 100 ton dikali 100%, hasilnya 15%. Kacang tanah 10 ton dibagi 100 ton dikali 100%, hasilnya 10%. Kemudian jagung 25 ton dibagi 100 ton dikali 100%, hasilnya 25%. Kemudian singkong 30 ton dibagi 100 ton dikali 100%, hasilnya 30%. Ada cara praktis untuk mendapatkan persen. Jika jumlah totalnya 100, maka hasil panennya merupakan angka persennya pula. Contohnya ini ya, 20 ton kan totalnya 100 ton ya, maka persennya adalah 20%. 15 ton menjadi 15%, 10 ton menjadi 10%, 25 ton menjadi 25%, 30 ton menjadi 30%. Ini jika jumlahnya adalah tepat 100. Maka hasilnya bentuk ininya merupakan angka persen juga. Nah, kita lihat di sini cabai 20%. 20%, cabai 20%. Di sini cabai 15%, cabai 15%. Berarti B dan D salah ya, kita hapus. Kemudian kedelai 15%. Kedelai 10%, kedelai 15%. Berarti yang A juga salah. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 28. Berikut data jenis bacaan yang dipinjam anak di perpustakaan sekolah pada bulan Oktober. Sini jenis bacanya ada 5, kemudian minggunya ada 4. Cerita anak, cerita bergambar, cerita rakyat, majalah anak, dan pengetahuan umum. Ya, yang ditanyakan jenis bacaan yang paling sering dipinjam. Pertama kita jumlahkan dulu tiap pekannya ya, tiap minggunya kita jumlahkan masing-masing bacaan. Cerita anak kita jumlahkan 35 ditambah 45 ditambah 46 ditambah 38 hasilnya 164. Kemudian cerita bergambar 43 ditambah 38 ditambah 48 ditambah 33 hasilnya 162.
Cerita rakyat 33 ditambah 43 ditambah 47 ditambah 40 hasilnya 163. Majalah anak 38 ditambah 42 ditambah 48 ditambah 36 hasilnya 164. Pengetahuan umum 43 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 43 hasilnya 162. Jenis bacaan yang paling sering dipinjam, kita ambil angka yang paling besar. Maka di sini adalah cerita anak dan majalah anak. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 29, toko buku Murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut. Ya, ini diagram garis. Ini hasil penjualan bukunya dan ini hari Senin sampai hari Minggu. Yang ditanyakan, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa, ya kita lihat di sini angkanya, Senin itu hasil penjualannya 6, Selasa 10, Rabu 12, Kamis 10, Jumat 14, Sabtu 14, dan Minggu 18. Berdasarkan grafik disimpulkan bahwa, kita bahas satu persatu ya, A. Penjualan buku matematika terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Bukan ya. Yang terbanyak adalah pada hari Minggu 18 hasil penjualan buku. Jadi yang A salah. Coret. Yang B, rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. Kita hitung rata-ratanya adalah, ini rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-rata kita jumlahkan nih ya, 6 tambah 10 tambah 12 tambah 10 tambah 14 tambah 14 tambah 18. Kemudian dibagi dengan banyaknya hari, ada 7 hari. Hasilnya 84 dibagi 7 sama dengan 12. Di sini B ini 14, berarti salah ya, harusnya 12. Yang C, pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Kenaikan kita lihat dari hari sebelumnya. Kita lihat ya, Jumat itu 14 dan hari sebelumnya 10. Berarti hari Jumat ini ada, kita lihat kenaikan sebanyak 4 buku. Dari 10 menjadi 14. Kita hitungnya dengan pengurangannya, selisih 14 dikurang besar dikurang kecil, 14 dikurang 10, hasilnya 4. Berarti yang C benar ya. Dari ketahui berarti jawabannya yang C. Kemudian yang D kita lihat kenapa salah. Yang D ini penjualan buku matematika pada hari Rabu mengalami penurunan. Kita lihat Rabu 12, kemudian Selasanya 10. Berarti dari hari Selasa ke hari Rabu itu sebenarnya terjadi kenaikan. Ya, dari 10 menjadi 12. Naik 2 buku, bukan penurunan. Berarti yang D salah. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 30, perhatikan diagram berikut. Ini diagram batang, ini jumlah banyaknya siswa, kemudian ini nilai IPA-nya. Persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah, ya kita lihat dulu masing-masing nilai ini, berapa banyaknya siswanya. Ya ini ya, nilai 73 itu ada 5 siswa. Sehingga kita totalkan ya, kita kalikan 73 dan 5 ini nilai dan banyaknya siswa, ini merupakan jumlahnya. Ini yang kita hitung nanti untuk menghitung rata-rata. Nilai 73 ada 5 orang, sehingga kita kalikan 73 dikali 5 hasilnya 365. Kemudian yang nilainya 79 itu ada 11 siswa. 79 dikali 11 hasilnya 869. Kemudian nilai 80 ada 18. 80 dikali 18 hasilnya 1440. Kemudian yang nilainya 81 ada 10. 81 kali 10 810. 85 ada 4. 85 dikali 4 340. Kemudian 88. 88 ada 2. 88 kali 2 176. Ya, kemudian kita jumlahkan ya, yang di dalam ini 365 ditambah 869 ditambah 1440 ditambah 810
810 ditambah 340 dan ditambah 176. Hasilnya 4000. Jumlah datanya 4000. Kemudian banyaknya data, nah atasnya ya, ini banyaknya siswa. 5 ditambah 11 tambah 18 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya 50. Maka rata-ratanya jumlah data dibagi banyaknya data, berarti 4000 dibagi 50. Maka rata-ratanya adalah 80. Nah, yang ditanyakan adalah siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Berarti yang di atas rata-rata adalah yang nilainya 81, 85, dan 88. Yang nilainya 81 ada 10 siswa, 85 ada 4 siswa, dan 88 ada 2 siswa. Maka persennya adalah nilai yang di atas rata-rata tadi, nilai di atas 80 ada 16 siswa, kemudian banyaknya data ada 50. 50 dari total tadi ya, ada 50 nih banyaknya data. Rata-ratanya berarti 16 dibagi 50 dikali 100%. Karena kita ingin cari persentase. Nah, 100 dibagi 50, 2. Hasilnya 2. 2 dikali dengan 16, hasilnya 32. Maka jawabannya adalah yang D.